Shalom Jemaat GSKI Cross yang diberkati Tuhan, dan juga seluruh pecinta suara kebenaran Injil di mana saja kita berada. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari inilah hari yang diberkati Tuhan, karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Saudara sekalian, renungan pada hari ini kita tetap mengambil tema besar, yaitu tentang surga. Dan subtemanya adalah kata-kata yang negatif. Mari saudaraku sekalian, kita buka Alkitab kita yang kita ambil di dalam kitab Matius 12 ayat yang ke-6, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapannya engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Haleluya. Saudaraku sekalian, hidup ini adalah pilihan. Seperti renungan kita sebelumnya, hidup ini adalah pilihan bagaimana kita mau melakukan kehendak Bapa dengan memilih taat, walaupun kita harus melalui jalan yang sempit, walaupun kita harus ditolak oleh dunia, kita menjalani kehidupan yang tidak wajar di mata dunia, tetapi ujungnya adalah kekalahan bersama Bapa di surga. Atau kita tetap melakukan kehendak Bapa agar kita boleh layak dianggap sebagai anak Tuhan yang mengakui Bapa dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita tidak membuat malu nama Bapa di mata semua orang. Hidup ini sekali lagi adalah pilihan, termasuk perkataan kita. Kita yang sudah tahu kebenaran, kita yang sudah mendengar firman Tuhan, baik lewat hamba-hamba Tuhan, lewat audio, video, dan lain sebagainya. Sekarang pilihan kita, apakah kita mau menghidupi kebenaran itu, ataukah kita mengabaikannya karena ego kita, gengsi kita, karena status sosial kita, dan lain sebagainya, termasuk masalah perkataan. Di ayat 36 berkata bahwa setiap kata sia-sia berkata mempunyai makna bahwa kata-kata itu tidak membangun. Kata-kata itu yang kita katakan adalah jauh dari hal-hal yang positif, atau yang berarti kata-kata itu adalah kata-kata negatif. Kata-kata yang melecehkan, kata-kata yang merendahkan, dan semua kata-kata yang mendukakan hati Tuhan. Dan ingat saudara, di ayat yang ke-37 ditekankan kembali bahwa menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini adalah pilihan kita. Sekali lagi, pada saat kita telah mengetahui tentang kebenaran, apakah kita mau melakukan dan menghidupi kebenaran itu dengan mengucapkan kata-kata berkat bagi semua orang? Apakah kita mau mengucapkan kata-kata yang menyukakan hati Tuhan? Ataukah kita memilih untuk mengucapkan kata-kata kotor? Memilih untuk mengucapkan kata-kata fitnah? Memilih untuk mengucapkan kata-kata yang tidak layak diucapkan oleh anak-anak Tuhan? Disinilah kita butuh pengujian diri, penguasaan diri kita, dan penundukan diri kita untuk taat melakukan kehendak Bapa. Tetapi pada saat kita tunduk pada keinginan daging kita, pada ego dan kesombongan kita tidak dapat melakukan kehendak Bapa. Dan pada saat itu juga Roh Tuhan akan undur daripada kita, karena kita lebih pilih mendudukan ego kita di dalam tahta kehidupan kita, bukan membiarkan atau mengundang atau menjadikan Roh Tuhan, Roh Kudus bertahta di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, sekali lagi ini pilihan. Surga adalah tempat kita, tujuan kita, dan selayaknya kita berada di sana sebagai anak-anak Tuhan yang menghidupi kebenaran. Dunia ini bukan rumah kita, dunia ini hanya sementara. Segala sesuatu yang kita punyai akan kita tinggalkan. Suka atau tidak suka, kita lahir dengan tidak membawa apa-apa, dan kita pulang pun nanti tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa adalah karakter kita, kodrat kita yang tadinya kodrat dosa. Sudahkah kita berkodrat menjadi manusia ilahi yang berkenan di hadapan Bapa, terutama lewat tingkah laku kita dan perkataan kita. Saudaraku sekalian, banyak orang demi materi, demi jabatan, demi harga diri, demi supaya orang menghargai kita, supaya orang melihat kita baik, kita rela melakukan atau memperkatakan kata-kata yang tidak layak dikatakan oleh anak-anak Tuhan. Kita berbohong, kita memfitnah, kita menjelekkan orang lain, ataupun kita mengkambing hitamkan orang lain. Hanya demi status, hanya demi kekayaan,
hanya demi terlihat baik, dan itu semuanya adalah sementara. Saudaraku sekalian, Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Dia melihat kita di mana saja dan kapan saja kita berada. Kalau kita menghayati keberadaan Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan hadir, Allah yang maha hadir, sudah sepatutnya dan sudah selayaknya kita memperhatikan setiap perkataan kita. Baik itu kepada saudara kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, maupun kepada sahabat-sahabat kita. Perkataan yang negatif akan membawa pertengkaran. Perkataan yang negatif akan membawa perpecahan. Perkataan yang negatif akan membunuh iman seseorang. Perkataan yang negatif akan menjadi batu sandungan. Sekali lagi, perkataan-perkataan kotor tidak layak masuk di dalam kerajaan surga. Karena kerajaan surga adalah tempat yang kudus. Tempat di mana semua orang bisa berbagi sukacita dari surga. Tempat berbagi kebaikan Tuhan. Di sana tidak ada tempat bagi kita yang masih memilih untuk memperkatakan kata-kata yang tidak layak. Perkataan yang menyakiti hati orang. Perkataan yang menusuk, yang membuat sakit hati orang. Itu pilihan ada di tangan kita, saudara. Setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan di tahta pengadilan Tuhan nanti. Dan itu akan membuat kita layak masuk ke dalam kerajaan surga, ataukah kita akan ditolak sehingga masuk di dalam api yang kekal. Hati-hati dengan perkataan kita, saudara. Ada istilah bahwa mulutmu adalah harimaumu. Kadang kita akan berkata, itu adalah suka-suka saya, itu kan perkataan saya. Betul, saudara, itu adalah hak kita untuk berkata-kata. Tetapi sekali lagi ingat firman Tuhan, bahwa setiap kata sia-sia yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan di depan tahta pengadilan Tuhan nanti. Dan itu akan membuat kita, apakah kita layak masuk dalam kerajaan surga ataukah ditolak. Mari saudara-saudara sekalian, renungan pada hari ini menegur kita, mengingatkan kita kembali bahwa perkataan kita sebagai anak-anak Tuhan harus membawa damai, harus membawa terang, harus bisa mempersatukan, membangun, menguatkan, dan bukan menjatuhkan, apalagi melecehkan atau merendahkan orang lain, termasuk perkataan yang tidak menghormati Tuhan dalam setiap perkataan kita. Pilihan ada di tangan kita, karena kita sudah mengetahui kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sesat, karena Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan, renungan pada hari ini memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.